Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Jangan Bertengkar. Tema ini saya ambil di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Saudaraku sekalian, banyak orang yang tanpa sadar terjerat kepada hal-hal yang konyol, yaitu pertengkaran yang tidak ada ujung akhirnya, sehingga seringkali mengalami kepahitan dalam kehidupan, perkataan-perkataan kotor yang sering terjadi, yang melukai hati banyak orang. Padahal yang dipertengkarkan itu adalah sesuatu hal yang tidak menjadi prinsip, tetapi hanya merupakan suatu remeh-temeh di dalam kehidupan. Seringkali banyak orang yang membesar-besarkan sesuatu persoalan, yaitu persoalan yang kecil tetapi dibuat sesuatu hal yang besar. Hal ini sering terjadi di dalam keluarga, di dalam lingkungan kita, bahkan di dalam komunitas kita setiap hari. Seringkali kita menunjukkan ego kita terhadap situasi dan keadaan yang sedang terjadi, tidak mau mengalah, dan ingin menunjukkan jati diri, butuh pengakuan orang lain terhadap dirinya. Dan inilah yang sering terjadi, pertengkaran, perselisihan, dan perpecahan di antara komunitas yang membuat hati kita semakin jauh antara satu dengan yang lainnya. Saudaraku sekalian, perlu saudara ingat bahwa pada waktu kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sudah diakui sebagai anak oleh Tuhan. Maka dengan demikian, sekalipun orang lain tidak mengakui jati diri kita, namun kita memiliki pengakuan di hadapan Tuhan bahwa kita adalah anaknya. Ini yang perlu kita camkan dalam hati kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, Alkitab mengingatkan kita tentang hal ini supaya lagi kita menjauhkan diri dari pertengkaran. Nats ini tadi mengingatkan kita, ia berkata, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Kata soal-soal yang dicari-cari bisa juga diartikan sebagai persoalan-persoalan yang tidak berguna, yang tidak bermakna sama sekali. Persoalan-persoalan yang tidak mendidik. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan ini kepada Timotius, supaya ia menghindari atau menjauhkan diri dari hal-hal ini, supaya jangan terjadi pertengkaran. Karena pertengkaran hanya menimbulkan kepahitan dan saling menghujat. Saudaraku sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari mengapa sering ada pertengkaran. Yang pertama adalah karena adanya kebencian. Di dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 12 yang berkata, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ya, kebencian menimbulkan pertengkaran. Kebencian merusak hati setiap orang yang memilikinya. Mengapa engkau membenci sesamamu? Bukankah Kristus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita sebagai bukti bahwa kita mengasihi Allah? Karena kita tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kita masih membenci saudara kita. Untuk itu saudaraku, gantikanlah kebencian dengan kasih. Sebab dengan kita memiliki kasih, banyak menutupi pelanggaran. Dan yang kedua adalah memiliki hati yang loba. Di dalam Amsal pasal 28 ayat 25 berkata, orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Saudaraku, orang loba artinya orang serakah, orang yang memiliki keinginan yang banyak, tidak puas dengan apa yang ia miliki. Orang loba memiliki hati yang sangat ego, yang hanya memikirkan diri sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Dan inilah yang sering membuat terjadi pertengkaran dalam suatu komunitas, karena sifat keserakahan adalah sangat bertentangan dengan kebersamaan di dalam suatu komunitas. Mengapa engkau serakah? Mengapa engkau banyak keinginan? Bukankah kita memiliki Tuhan yang luar biasa? Allah memberkati kita dengan caranya. Tidak perlu kita serakah menggapai seluruh keinginan kita, tetapi sebaliknya kita harus percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ia berkata, orang yang percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Dan yang ketiga yang sering membuat pertengkaran adalah karena hawa nafsu yang berjuang di dalam diri seseorang. Di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 dia berkata, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ya, keinginan daging,
Keinginan mata dan keangkuhan hidup itu yang berasal dari dunia. Dan sifat yang duniawi ini yang membuat pertengkaran. Tidak mungkin bisa kita akur antara satu dengan yang lain. Hawa nafsu membuat kita saling menjatuhkan, membunuh karakter orang lain, saling memfitnah dan saling menjelekkan. Seharusnya orang-orang yang sudah mengenal Tuhan harus meninggalkan sifat ini. Karena kita tidak mungkin bisa berkenan kepada Allah bila kita memiliki sifat-sifat yang duniawi. Kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh bila kita masih mengasihi dunia. Seharusnya kita sebagai orang yang percaya saling membangun, saling mendorong dalam berbuat baik, bukan saling menjatuhkan dan saling menggigit. Saudaraku sekalian, dalam renungan ini, mari berhenti untuk bertengkar. Jangan cari hal-hal yang sia-sia dan yang tidak berguna, tetapi pikirkan hal-hal yang bermakna untuk saling membangun dan saling mendorong untuk berbuat baik. Jauhkanlah fitnah, tetapi mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain, agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Di dalam akhir renungan ini, kitab Yakobus pasal 3 ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Shalom, Maranatha.